Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah teori dan analisis kegagalan. Di mata kuliah ini kalian akan belajar tentang bagaimana menganalisis satu kegagalan. Tapi terlebih dahulu didahului dengan teorinya bagaimana. Dapat kalian lihat di sini ada gambar kapal Liberty. Itu kapalnya pecah menjadi dua. Kapal ini patah sebelum meninggalkan galangan. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Ntar kalian akan pelajari. Terus kalian akan belajar juga bagaimana memberikan rekomendasi keselamatan atau rekomendasi perbaikan agar kejadian tersebut tidak berulang lagi. Rencana pembelajaran semester kita seperti biasa ada 16 kali pertemuan. Di sini pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengantar analisis kegagalan. Mulai dari pengertiannya seperti apa, kemudian pentingnya analisis kegagalan itu, dan lain-lain. Kemudian di pertemuan kedua kita akan membahas modus kegagalan. Di pertemuan ketiga dan keempat juga sama, kita akan membahas modus kegagalan. Kenapa saya bagi menjadi 3? Karena modus kegagalan itu ada banyak. Oleh karena itu kita akan bahas di dalam 3 kali pertemuan. Kemudian di pertemuan kelima dan keenam kita akan membahas bagaimana prosedur analisis kegagalan. Nah, di pertemuan ketujuh kita akan belajar tentang fault tree analysis. Fault tree analysis ini digunakan dalam analisis kegagalan. Kemudian di pertemuan ke-8 kita akan ujian tengah semester. Kemudian di pertemuan ke-9 hingga ke-15, di pertemuan ke-9 hingga ke-15 kita akan belajar tentang studi kasus kegagalan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kemudian di pertemuan ke-16 kita akan ujian akhir semester. Selanjutnya kita akan bahas kriteria penilaian. Jika hasil akhir nilai kalian angkanya 81 sampai 100, kalian akan mendapatkan A dengan bobot 4. Nah, kalau kalian mendapatkan A terus dari semester 1 sampai semester 8, atau kalau kalian bisa lulus 3,5 tahun dengan nilai A semua, maka IP kalian akan menjadi 4. Kalau hasil akhir kalian mendapatkan nilai 76 sampai 80, maka akan mendapatkan B+. Demikian seterusnya. Jika nilai akhir kalian 25, maka akan mendapatkan E. Nah, hasil akhir ini didapat dari mana sih? Pembobotannya yang pertama dari presensi atau kehadiran 10%. Kemudian tugas itu ada 15%. Kemudian ada kuis 10%. Kemudian ada penilaian sikap 15%. Sikap di sini kalian disiplin dalam mengumpulkan tugas, tidak telat. Kemudian kalian aktif bertanya maupun menjawab. Kemudian tidak mencontek, tidak mengcopy hasil ujian teman kalian. Itu yang akan dinilai dari sikap. Kemudian ada ujian tengah semester, bobotnya sebesar 25%, dan yang terakhir ujian akhir semester sama juga bobotnya 25%.
Yang ingin saya tekankan kepada kalian, jangan jadikan nilai sebagai tujuan utama. Nilai hanya sebagai bonus saja atas ilmu yang kalian dapat atau peroleh. Nilai hanya perlu sebagai persyaratan administrasi ketika kalian melamar pekerjaan atau ketika ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah itu, kalian akan diuji tentang ilmu yang kalian peroleh. Tidakkah kalian malu kalau nilai kalian tinggi dan tidak dapat menjawab saat ujian tertulis atau wawancara karena nilai tersebut kalian peroleh dengan cara yang haram, seperti mencontek, ngerepe, dan kerjasama ketika ujian? Bayangkan ketika kalian diwawancara, HRD-nya bilang, nilai kalian tinggi nih, tapi kok nggak bisa jawab. Apa nggak malu kalian? Ketika kuliah, kalian tidak hanya belajar pengetahuan dan keterampilan tentang teknik mesin saja, tetapi kalian sedang dilatih untuk mengasah soft skill kalian seperti disiplin, kejujuran, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, kemampuan belajar terhadap hal yang baru, berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, persoalan, dan masih banyak lagi. Percayalah, apa yang kalian tanam itu yang akan kalian petik. Kalau kalian tanam mangga, yang akan kalian petik mangga. Kalau kalian menanamkan sifat malas belajar, malas kuliah, menghalalkan segala cara untuk mendapat nilai, mencontek, mengerpek, tugas asal kopi tanpa memahami terlebih dahulu, itulah yang akan kalian petik setelah lulus. Setelah tidak menjadi mahasiswa lagi, kalian akan menjadi pribadi yang rusak, pribadi yang malas, tidak mempunyai integritas, menghalalkan segala cara, terbiasa melanggar aturan, dan sifat-sifat buruk lainnya. Referensi literatur yang akan kita gunakan itu ada banyak. Yang pertama itu buku Applied Engineering Failure Analysis yang dikarang oleh banyak orang, salah satunya Heck Chaikua dari Cina. Kemudian Mechanical Behavior of Materials, buku kedua yang akan kita gunakan itu pengarangnya Norman Eidoling, edisi keempat. Kemudian buku ketiga kita akan gunakan adalah Mechanical Metallurgy, penulisnya George Editor. Kemudian selain itu kita akan gunakan juga catatan kuliah sewaktu saya kuliah di ITB, catatan kuliah tentang analisis kegagalan dari Profesor Marjono. Baik, kita akan mulai di pembahasan pertama, yaitu tentang pengantar analisis kegagalan. Istilah analisis kegagalan dapat diterapkan pada banyak situasi, tetapi yang menjadi perhatian khusus kita di sini adalah analisis kegagalan di bidang keteknikan. Kita mulai dari definisi analisis kegagalan. Kenapa kita mulai dari definisi? Karena dengan mengetahui definisi, kalian akan terbayang makhluk apa sih analisis kegagalan ini. Analisis kegagalan didefinisikan sebagai investigasi atau analisis objektif ke dalam kegagalan teknik, menggunakan sains dan analisis teknik untuk mengungkapkan atau menemukan faktor-faktor penyebab kegagalan, sehingga dapat diusulkan rekomendasi perbaikan agar kejadian serupa tidak berulang. Kalian berikan perhatian lebih kepada kata yang saya boldkan atau cetak tebal. Yang pertama itu investigasi atau analisis objektif. Nah, menggunakan apa? Nah, kita gunakan sains dan analisis teknik. Setelah kita menggunakan sains dan analisis teknik, itu tujuannya untuk apa sih? Nah, kita tujuannya untuk mengungkapkan atau menemukan faktor-faktor penyebab kegagalan.
Nah, tujuan terakhir kita itu dalam analisis kegagalan yaitu tadi rekomendasi perbaikan agar kejadian serupa tidak berulang. Kita lanjutkan dengan pembahasan pentingnya analisis kegagalan di bidang keteknikan. Kenapa analisis kegagalan menjadi hal yang penting? Ada 3 alasan. Yang pertama itu membantu dalam memajukan pengetahuan teknik. Yang kedua itu membuat komponen teknik saat ini lebih aman. Dan yang ketiga itu sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan atau keselamatan agar terhindar dari kegagalan serupa. Komponen teknik dirancang untuk beroperasi dengan andal selama jangka waktu tertentu. Tetapi, kegagalan ini dapat terjadi sebagai akibat dari satu atau beberapa faktor. Nah, kenapa analisis kegagalan dibilang membantu dalam memajukan pengetahuan teknik? Karena saat awal-awal dulu, misalnya contohnya, itu ada poros kereta api. Poros kereta api yang mengalami kegagalan. Kemudian diinvestigasi, dilakukan studi kenapa gagal poros tersebut. Setelah dilakukan studi, ternyata poros kereta api tersebut mengalami fatigue atau kelelahan. Nah, kemudian ada juga kapal perang Liberty yang kalian lihat di slide awal. Itu kapal perang tersebut digunakan pada perang dunia kedua, tetapi sebelum keluar dari galangan, kapal tersebut patah hingga hampir menjadi 2. Nah, selanjutnya dilakukan investigasi atau studi. Maka lahirlah ilmu tentang mekanika patahan, mengikuti kecenderungan patah getas dari kapal tersebut. Kedua kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang perilaku material pada waktu-waktu tertentu. Tetapi, investigasi yang dihasilkan telah memungkinkan desain fatigue atau lelah dan metodologi desain mekanika fraktur atau patahan menjadi disiplin ilmu penting yang telah dikodifikasi dalam banyak standar nasional yang secara rutin digunakan untuk desain teknik. Saat ini, untuk mesin yang sangat kompleks seperti pesawat terbang, sebagian prototipe dibuat dan diuji sampai gagal. Dan modus serta lokasi kegagalan dianalisis untuk diidentifikasi area lemahnya di bagian mana. Untuk mengidentifikasi area lemah di mana analisis teknik belum dapat mendeskripsikannya secara akurat. Selanjutnya kita akan bahas akar penyebab kegagalan. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama itu ketidaktepatan dalam desain dan pemilihan material. Kemudian yang kedua itu ketidaktepatan dalam produksi, instalasi, kendali mutu. Dan yang ketiga yaitu ketidaktepatan dalam pengoperasian dan pemeliharaan. Bisa jadi produk atau benda tersebut tepat dalam desain dan pemilihan material, tetapi dalam produksinya bisa jadi gagal atau tidak tepat. Atau bisa jadi desainnya yang salah sehingga produk tersebut atau benda tersebut gagal. Jadi bisa salah satu dari ketiga hal ini atau campuran dari ketiga hal ini yang menyebabkan kegagalan. Kegiatan failure analysis
harus mampu menyampaikan rekomendasi keselamatan agar kejadian serupa tidak terulang. Untuk itu, kegiatan failure analysis terlebih dahulu harus menjawab 3 pertanyaan dasar berikut ini. Yang pertama, what happened? Apa yang terjadi? Kemudian yang kedua, how it happened? Bagaimana kegagalan tersebut terjadi? Dan yang terakhir yaitu why it happened? Kenapa kegagalan tersebut terjadi? Selain menjawab 3 pertanyaan dasar ini, kegiatan analisis kegagalan harus mampu menentukan faktor-faktor penyebabnya. Dan yang terakhir, kegiatan analisis kegagalan ini harus mampu mengusulkan rekomendasi keselamatan atau perbaikan untuk mencegah kejadian serupa. Saya kira cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk download buku yang saya jelaskan di bagian referensi tadi. Ada 3 buku. Kalian download kemudian baca. Apabila ada pertanyaan, bisa ajukan melalui grup WhatsApp atau ke email. Bukan email ini ya. Ini template dari Slides.go harus saya tampilkan karena templatenya saya ambil gratis dari mereka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.